Mana? Ayo, ayo kena sindir loh. Kenapa ada kanker khawatir, ada setan nggak khawatir? Kenapa? Lebih mengkhawatirkan mana? Nah ini cara berpikir. Kita terlalu mengikuti pikiran ini. Ini diabaikan. Ya Bapak sekalian ya, ini namanya tazkiyatul nafs. Ini disebut nafs. Ini disebut nafs. Ini disebut nafs. Itu bahasa Al-Quran yang tinggi. Maka penyucian jiwa atau tazkiyatun nafs itu ada 7 sektor. 7 sektor ya. 5 sektor pertama itu rumah-rumahnya. Tazkiyatul qulub. Berarti membersihkan kolbu kita dari sesuatu yang mempengaruhi. Contoh ya. Bapak Ibu tahu nggak orang sombong dan orang angkuh bedanya apa? Apa bedanya? Nggak beda ya? Ada bedanya. Orang sombong itu merasa tinggi lalu mencela. Itu sombong, meremehkan. Kalau angkuh itu tidak disertai mencela. Hanya merasa tinggi aja. Nah, beda nggak? Mana yang lebih halus? Angkuh. Karena orang sombong itu mungkin ditampar orang, dia istighfar. Kalau orang angkuh itu di dalam hatinya kan. Dalam hati saja. Duduknya udah ketahuan sih kalau yang tahu gitu. Tapi dalam hati. Itu angkuh. Ada yang lebih halus dari angkuh. Ujub. Ujub itu tidak merasa tinggi, tidak merasa sombong. Dia justru takjub. Keheran-heranan terhadap kebaikan dirinya. Dibangun pagi, bangun jam 2, jam 3, sholat tahajud, sholat subuh jamaah. Begitu pulang ke rumah, lihat adiknya masih tidur. Dalam hatinya, Masya Allah, hebat sekali saya ini ya. Adik saya masih tidur, ngagoplek begitu saya udah dari tadi. Ininya adem, nggak ada angkuh, nggak ada. Nggak, apalagi mencela, tidak. Tapi dia bilang, hebat sekali saya ini ya. Masya Allah. Itu namanya ujub. Ini adalah penyakit orang-orang ikhlas. Jadi ujub itu penyakit orang ikhlas. Nah, ada temannya kiber. Kiber itu merasa besar, merasa tinggi, setara angkuh. Jadi ada kiber, ada takabur. Kalau kiber itu di sini, kalau takabur itu sudah cuap-cuap. Kelihatan. Angkuh itu dalam hati, kalau sombong itu sudah mencela. Ada juga tadi ujub, paling atas. Itu penyakit orang ikhlas. Jadi setelah dia ibadah dengan ikhlas, dia bilang, Alhamdulillah ya ikhlas. Kali orang-orang gak ikhlas. Sia-sia semuanya. Beruntungnya aku ini tahu. Ya, ujub. Hadirin ya. Ini yang disebut penyakit-penyakit hati. Ketika itu dilepaskan dari dalam hati, yang namanya tazkiyatul qulub. Nah, hanya kata para ulama nanti dijelaskan, ya tazkiyatul qulub itu sebetulnya dari 2 hal saja. Fitnah setan dan fitnah dunia. Fitnah dunia itu ambisi dunia, fitnah setan itu ya adanya setan. Maka tidak boleh seorang mukmin itu ada kesombongan meskipun setitik. Dia tidak bisa masuk surga. Yaumala yang fa'umalun walabanun illa man atallah biqalbin. Gak bisa orang itu masuk surga kalau dia ada sombongan. Termasuk kesombongan yang kecil itu ada kiber, ada ujub, ada angkuh. Kadang-kadang orang gak sembuh-sembuh gara-gara ada itu di hatinya. Dia sudah sholat justru karena dia sudah sholat. Makanya saat konsultasi itu disebutkanlah kebaikan-kebaikannya. Ustaz, saya sudah sholat. Saya sudah baca Quran. Maaf ya, saya sebelum sholat itu 50 ayat. Setelah sholat 50 ayat. Saya kira 5 juz lah setiap hari. Alhamdulillah.
Nah, kalau udah tahu ilmunya, apa itu namanya? Ada seorang kiai yang baca Qurannya 5 juz setiap hari. Sakit, stroke, dibawa ke sini, diruqyah. Lalu setelah seminggu di sini, dia komplain ke saya, Ustaz, tim antum itu kata-katanya menyakitkan semua. Kenapa kiai? Wah, dia bilang karena dosa. Saya ini baca Quran sudah 5 juz. Setiap hari istri saya, anak saya, santri saya. Sudah 20 tahun, Ustaz. Kalau tim antum itu bacain Quran cuma 5-10 ayat. Mana mempan, Ustaz? Jawaban saya apa? Justru bacaan yang 5 juz itu kenapa tidak membuat setan dalam tubuh Anda itu lepas, Kiai? Kiai mikir, ah, setelah 2 minggu baru ketemu. Ini namanya apa? Penyakit apa? Ini harus dibersihin nggak? Harus. Kalau seseorang itu tidak kena dengan nasihat, maka Allah akan berikan peristiwa untuk mengubahnya. Mana nasihat mana yang lebih mudah? Nasihat dalam bentuk kata-kata atau peristiwa? Mana yang lebih menyakitkan? Peristiwa. Peristiwa itu akan membuat Anda terkapar dulu, hilang semua power, hilang semua harta, baru di situ Anda mengatakan, ya, aku menyerah ya Allah. Itu di situ sudah ke titik nol lagi. Itu namanya tazkiyah. Kadang-kadang tazkiyah itu terjadi sendiri, hadirin. Betapa banyak artis-artis hijrah karena terkena musibah, terkena bangkrut, tidak populer lagi, sudah menua. Lagi muda dia sangat sombong. Ya, begitu tabiat manusia. Baik, ada tazkiyatul qulub tadi, ada tazkiyatul akal, yaitu pembersihan akal kita dari apa hadirin tadi? Sesuatu yang menakut-nakuti Anda, mempengaruhi Anda. Ustadz, ini saya kanker tulang stadium 4 sudah deposisi. Deposisi itu artinya sudah patah lalu geser gitu. Itu yang dia bawa dalam pikirannya selama 3 tahun. Dia terbaring selama 6 bulan. Ketika diruqyah, subhanallah, badannya berkeringat, muntah, dan dia bisa berdiri. Yang ini tulang saya nggak apa-apa ya Ustaz. Ya, kata dokter kan ada retakan. Ya, retaknya itu kan sebesar apa nggak diketahui. Dan itu pun belum tentu. Ibu tadi yang dorong kursi rodanya itu. Itu ponisnya apa? Kanker tulang stadium 4 deposisi. Bagaimana di pikirannya? Berat nggak? Berat. Kalau pikiran saya, namanya sakit di pinggang itu mau namanya HNP, mau namanya pengapuran, mau namanya encok, mau namanya saraf kejepit. Itu gangguan setan. Kan lebih ringan di pikiran saya kan? Maka ketika saya bacakan Quran pun, ringan saja. Disentuh aja kadang geser dia. Bisa lihat? Jadi ketika seseorang itu diponis saraf kejepit dan diponis kanker tulang, mana yang lebih memberatkan dia? Kanker tuh tulang. Maka dibersihkanlah ponis itu, diganti dengan yang lebih ringan, itu akan membersihkan pikirannya. Itu tazkiyatul akal. Ya tapi bukan cocokologi ya, ini ilmu yang mahal sebetulnya. Berikutnya pembersihan iman dari kesyirikan. Berikutnya pembersihan nafsu dari apa? Dari panas, rasa sakit, rasa gejolak. Itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah jihadun nafas. Berjihad melawan hawa nafsu. Jadi nafsu atau perasaan itu harus ditentang dan diperangi. Gitu. Dilawan. Yang kedua, menghisab nafsu. Menghisab di sini adalah menghitung-hitung kesalahan akibat daripada mengikuti nafsu lalu menyesalinya. Muhasabah. Muhasabatun nafs. Dan yang ketiga adalah ta'dib atau tadrib.
Ini menertibkan nafsu agar sesuai tujuan penciptaan, sesuai syariat. Jadi memang dia ingin makan tapi sesuai syariat. Lagi puasa harus puasa. Makannya sekian. Memang dia suka kepada wanita, ada batasnya, ada caranya. Itu namanya takdib kepada nafsu. Al-muhasabah adalah goalnya taubat. Kalau jihadun nafs, goalnya adalah ada yang satu lagi yang belum dibahas, yaitu tazkiyatul insan. Apa itu Ustaz? Pembersihan tubuh. Namanya toharoh. Berwudu, mandi junub, hidup dalam keadaan bersih. Ya. Jadi bersih badan, bersih pikiran, bersih iman, bersih perasaan. Barakallahu fikum. Intinya demikian. Penjelasan lengkapnya